Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rismawan. NPM saya adalah 10 12 04 55. Saya dari kelas F2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan bagian keempat, yaitu Nafsul Insani yang artinya jiwa manusia. Pengertian Nafsul Insan. Nafsul Insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad jam'annya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, dari niat orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk menguatkan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya, keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu, sering disebut dengan hawa nafsu. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ketiga nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu imawamah, dan nafsu amaroh. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Definisi jiwa. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunanya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki ekstensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal aina bil ain bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bih fahuwa kafaratullah wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artian ini tampak dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaih
walam yuha ilaihi say'u wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idid dolimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30 yang artinya, maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap semula membunuh saudaranya. Sebab itu bunuhnya Allah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tampak dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wal lam tamut fi manamiha fayumsiku fi fadu alaiha mauta wa yursilu ukhra ila ajalin inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun, Yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan orang yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptanya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekejian dan ketakwaan. Artinya, dia menjelaskan kepada seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada kemungkinan hal itu berarti beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Adapun yang mengotorinya yakni meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara ia mengendalikan nafsunya. Tingkatkan nafsu manusia berbagai menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat diciptakan ketenangan jiwa dari seseorang. Orang yang berada di tingkatan ini adalah orang yang sedang menuju ke taman ilahi. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan, tawakal, ibadah,
syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. 2. Jiwa yang aruh, kolbu azam dan akalnya, tertarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-ra'yu atau rasio, sedangkan ar-ra'yu seringkali kebijakannya yaitu jan, sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Kemudian yang ketiga, jiwa yang aruh. Jiwa yang aruh, kolbu azam dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Kita yang telah mengenal dan mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita senantiasa mengabdikan diri secara bulat dan utuh semata-mata demi mengharapkan keridhoannya. Salah satu tanda bagi orang yang bermakrifat kepada Allah adalah bahwa ia senantiasa bersandar dan berserah diri kepada Allah semata. Apapun yang telah dan akan terjadi pada dirinya selalu diterima dengan baik. Apabila ia diberikan kenikmatan yang ia bersyukur, sedangkan ia didapat musibah, maka dia diterima dengan sabar. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out and red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane.